Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Judul renungan kali ini, Raja Damai, ditulis oleh Amy Boucher Pye. Ketika flu yang diderita John memburuk jadi radang paru-paru, ia pun harus dirawat di rumah sakit. Saat itu di rumah sakit yang sama, ibunya juga dirawat karena kanker. Hati John begitu diliputi kekhawatiran tentang ibu dan kesehatannya sendiri. Pada suatu malam Natal, saat radio memutar lagu Malam Kudus, John diliputi perasaan damai yang mendalam dari Allah. Ia menyimak lirik lagu yang bercerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Yang susah penat bersukacitalah, karena Raja Mulia lahirlah. Saat itu juga kekhawatiran tentang dirinya dan ibunya sirna. Yesus, Juru Selamat yang lahir bagi kita, adalah Raja Damai seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesus menggenapi nubuat ini ketika Dia datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi, membawa terang dan keselamatan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16, Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Dia mewujudkan dan memberikan kedamaian kepada orang-orang yang Dia kasihi, bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan dan ancaman maut. Di rumah sakit itu saat John merenungkan kelahiran Yesus, ia mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Perjumpaan dengan Allah ini memperkuat iman dan rasa syukurnya di saat ia terbaring di rumah sakit jauh dari keluarganya pada hari Natal. Kiranya kita juga menerima anugerah kedamaian dan pengharapan dari Allah. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami damai sejahtera Allah di tengah suatu situasi yang sulit? Manakah aspek Allah dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 yang paling Anda butuhkan saat ini? Mengapa? Allah sumber damai ketika aku khawatir dan mencemaskan banyak hal, tolong aku untuk berpaling kepadamu
dan menerima anugerah kedamaian darimu.